kasih dan perlindungannya sehingga kita masih diberi nafas kehidupan hingga pada hari ini. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Warsino selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di sini kami dari kelompok 8, sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya sendiri Deski Olivia Manurung, teman saya Nita Elfrida Simanjuntak, Pestami Sida Maria Lumban Tobing, Feren. Di sini kami akan membahas materi tentang relasi antara agama dan etika profesi teknologi informasi. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Nama saya Nita Elfrida Simanjuntak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang etika profesi. 1. Latar belakang. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang, khususnya bidang teknologi informasi. Kode etik sangat dibutuhkan dalam bidang IT karena kode etik tersebut dapat menentukan apa yang baik dan yang tidak baik, serta apakah suatu kegiatan yang dilakukan oleh IT dapat dikatakan bertanggung jawab atau tidak. Pada zaman sekarang, banyak sekali orang di bidang TI menyalahgunakan profesinya untuk merugikan orang lain. Contohnya adalah penipuan. Penipuan dalam bentuk transaksi jual beli dan jasa. Modus peran di penipuan online ini pun dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang menjual melalui mitis, melalui forum, melalui mini iklan, text ad, dengan mengaku berada di kota yang berbeda dengan calon mangsanya. Mereka memancing kelemahan dari calon pembeli yang tidak sadar mereka sudah terjebak. Oleh sebab itu, kode etik bagi pengguna internet sangat dibutuhkan pada zaman sekarang ini. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas, dan merinci norma-norma kebentuk yang lebih sempurna, walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Tujuan utama dari kode etik adalah memberi pelayanan khusus dalam masyarakat tanpa mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan demikian, kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas secara terperinci tentang apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah, dan perbuatan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesi. 2. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi penyusunan merumuskan masalah adalah 1. Apakah pengertian dari kode etik profesi di bidang teknologi informasi? 2. Apakah pelanggaran etika profesi di bidang teknologi informasi? 3. Apa saja sanksi yang diberikan kepada pelanggar kode etik profesi di bidang teknologi informasi? 4. Bagaimana upaya pencegahan pelanggaran kode etik profesi? 3. Tujuan dan manfaat. Ada tujuan dari penulisan dari masalah ini sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui pengertian dari kode etik profesi di bidang teknologi informasi. 2. Untuk mengetahui pelanggaran kode etik profesi di bidang teknologi informasi. 3. Untuk mengetahui sanksi yang diberikan kepada pelanggar kode etik profesi di bidang teknologi informasi. 4. Untuk mengetahui upaya pencegahan pelanggaran kode etik profesi. Adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut. 1. Menambah wawasan tentang pengertian kode etik profesi di bidang teknologi informasi. 2. Menambah pengetahuan tentang pelanggaran kode etik profesi di bidang teknologi informasi. 3. Menambah pengetahuan tentang sanksi yang diberikan kepada pelanggar kode etik profesi di bidang teknologi informasi. Serta 4. Menambah wawasan untuk mengetahui upaya pencegahan pelanggaran kode etik profesi. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Pestami Sida Maria Lumban Tobing. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian etika profesi dan pengertian agama. Yang pertama, etika profesi. Etika profesi adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika secara lebih detailnya merupakan ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia sejauh berkaitan dengan moralitas. Penyelidikan tingkah laku moral dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, etika deskriptif. Mendeskripsikan tingkah laku moral dalam arti yang sangat luas, seperti adat kebiasaan, anggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tindakan yang dapat diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Yang kedua, etika normatif. Dalam hal ini, seseorang dapat dikatakan sebagai participation approach atau pendekatan partisipasi, karena yang bersangkutan telah melibatkan dirinya dengan mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Ia tidak netral karena berhak untuk menerima atau menolak suatu etika tertentu. Mata etika yaitu seolah-olah bergerak pada taraf yang lebih tinggi lagi daripada perilaku etis, yaitu bahasa yang digunakan di dalam bidang moral. Nah, sebagai kesimpulannya, etika merupakan sistem moral dan prinsip-prinsip dari suatu perilaku manusia yang kemudian dijadikan sebagai standarisasi baik buruk, salah benar, serta sesuatu yang bermoral dan tidak bermoral. Merujuk pada hubungan yang dekat antara etika dan moral,
Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang moral. Moral adalah sesuatu yang menyangkut prinsip benar atau salah dari suatu perilaku dan menjadi standar perilaku manusia. Moral berasal dari kata Latin moralis atau kata dasar mos, moris, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, cara, dan tingkah laku. Bila dijabarkan lebih jauh lagi, mengandung arti yang pertama, baik buruk, salah benar, tepat tidak tepat dalam aktivitas manusia, tindakan benar dan tidak adil. Nah, yang ketiga, kapasitas untuk diarahkan pada kesadaran benar salah dan kepastian untuk mengarahkan kepada orang lain sesuai kaidah tingkah laku yang dinilai benar salah sikap seseorang dalam hubungannya dengan orang lain. Dalam kajian filsafat, terdapat banyak sistem atau teori mengenai etika tentang hakikat moralitas dan fungsinya dalam kehidupan manusia, antara lain egoisme. Atau bisa juga disebutkan dengan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Yang kedua, hedonisme, artinya mencari kesenangan diri sendiri dan menjauhi ketidaksenangan. Yang ketiga, utilitarianisme. Ini menyatakan bahwa tindakan dianggap baik apabila membawa manfaat yang baik bagi anggota kelompok. Yang keempat, deontologi. Teori ini mewajibkan setiap orang untuk berbuat baik. Yang kelima, teonom. Pada teori ini, perilaku etis dikaitkan dengan aspek religi. Dalam kajian filsafat, terdapat banyak sistem atau teori mengenai etika tentang hakikat moralitas dan fungsinya dalam kehidupan manusia, antara lain egoisme, atau biasa kita sebut dengan mementingkan kepentingan diri sendiri. Yang kedua, hedoisme, artinya mencari kesenangan diri sendiri dan menjauhi ketidaksenangan. Yang ketiga, utilitarianisme. Ini menyatakan bahwa satu tindakan dianggap baik apabila membawa manfaat yang baik bagi seluruh anggota kelompok. Yang keempat, deontologi. Teori ini mewajibkan setiap orang untuk berbuat kebaikan. Yang kelima, teonom. Pada teori ini, perilaku etis dikaitkan pada aspek religi. Dikatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaiannya dengan kehendak Tuhan, dan perilaku manusia dianggap tidak baik apabila tidak mengikuti perintah dan larangan Tuhan. Dan bagian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian agama. Agama adalah sebuah koleksi terorganisir dan kepercayaan, setiap budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan atau perintah dari kehidupan. Banyak agama yang memiliki narasi, simbol, sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup dan atau menjelaskan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Dari keyakinan mereka tentang kosmos dan sifat manusia, orang memperoleh moralitas, etika, hukum agama atau gaya hidup yang disukai. Menurut beberapa perkiraan, ada sekitar 4.200 agama di dunia. Banyak agama yang mungkin telah mengorganisir perilaku, kependetaan, definisi tentang apa yang merupakan kepatuhan dan keanggotaan, tempat-tempat suci, dan kitab suci. Praktek agama juga dapat mencakup ritual, khotbah, peringatan, atau pemujaan Tuhan, dewa-dewi, pengorbanan, festival, pesta, trans, inisiasi, jasa penguburan, layanan pernikahan, meditasi, doa, musik, seni, tari, masyarakat layanan atau aspek lain dari kebudayaan manusia. Nah, sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vera dengan NIM 1117248. Di sini saya akan membahas tentang materi kami, yaitu relasi antara agama dan etika profesi IT. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam penggunaan IT ada namanya kode etik. Dan dalam kode etik IT ada salah satunya itu tidak boleh menyinggung unsur sara. Di sini sudah sangat terlihat jelas bahwa agama dan etika profesi IT berjalan itu secara beriringan, saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Karena hubungan antara etika profesi IT dan agama akan membuat suatu keseimbangan, di mana agama bisa membantu etika profesi IT untuk tidak menggunakan teknologi hanya berdasarkan keinginan dan melupakan kepekaan rasa dalam diri manusia. Misalkan, saya menggunakan teknologi yang ada hanya berdasarkan keinginan saya tidak mementingkan keadaan sekitar saya dan tidak mementingkan dan memikirkan dampak yang akan terjadi. Dan etika profesi IT dapat membantu agama untuk melihat secara kritis tindakan-tindakan yang saya lakukan dalam penggunaan teknologi itu rasional atau tidak, masuk di akal atau tidak, masih sesuai hati nurani atau tidak. Terlebih lagi, penggunaan teknologi itu dilakukan secara virtual. Kejahatan-kejahatan yang ada itu dilakukan secara dunia maya, tidak menyakiti secara fisik, tidak, tetapi melalui teknologi yang ada. Oleh karena itu diperlukan yang namanya agama untuk melihat, memantau, menjadi panduan dan acuan setiap tindakan yang dilakukan dalam penggunaan teknologi. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana kehidupan kita tanpa ada yang namanya agama dan etika profesi IT. Misalkan kita melakukan penggunaan teknologi dan internet tanpa ada agama di dalamnya. Mungkin yang kita lakukan itu menurut kita benar, tetapi menurut ajaran agama itu disalahkan, itu tidak dibenarkan. Dan itu adalah salah satu contoh bahwa hubungan mereka sangat erat. Tapi di luar agama juga tidak ada kebenaran yang akan kita peroleh tanpa teknologi. Jadi teknologi ini ibarat kata adalah jembatan untuk menghubungkan antara setiap agama yang ada.
Jadi dapat dikatakan bahwa relasi antara etika profesi IT dengan agama sangat erat kaitannya, yakni yang pertama saling isi mengisi dan yang kedua adalah saling tunjang menunjang. Karena keduanya itu memiliki persamaan yang sama. Misalkan, etika profesi IT mengajarkan nilai baik dan buruk kepada manusia dalam penggunaan teknologi masih berdasarkan akal pikiran dan hati nurani. Sedangkan agama mengajarkan nilai baik dan buruk kepada manusia berdasarkan kitab suci atau wahyu yang telah diajarkan oleh setiap agama masing-masing yang sifatnya adalah absolut atau mutlak dan dapat diuji dengan akal pikiran. Jadi keduanya ini terdapat persamaan dasar, yaitu sama-sama menyelidiki dan menjadi tolak ukur atau taraf ukur baik dan buruk dengan melihat amal perbuatan manusia dalam penggunaan teknologi. Seperti itu. Oke, di sini saya akan memberikan 4 cara menanamkan etika dalam berteknologi. Yang pertama, kita harus memulai dari dini memperdalam agama dan ibadah. Itu adalah hal yang pertama. Karena apa? Dengan adanya agama, kita dapat membedakan hal yang baik dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Itu juga menjadi salah satu cara kita untuk memperkuat iman kita agar kita tidak goyah untuk melakukan dan menyakiti sesama kita. Yang kedua adalah menghargai hasil karya orang lain. Setiap agama kita pasti mengajarkan bahwa kita tidak boleh menyakiti atau memberikan kerugian terhadap sesama kita. Dan yang kedua ini, jika kita menghargai setiap karya orang lain, itu adalah salah satu tindakan kita untuk mendukung mereka yang menjadi profesi IT. Misalkan kita mendownload secara ilegal atau mungkin kita melakukan plagiarisme. Nah, di situ adalah salah satu tindakan kita yang tidak boleh dilakukan. Lalu yang ketiga adalah menaati aturan dan undang-undang yang berlaku. Itu pasti harus kita lakukan secara bersama-sama. Yang keempat adalah selalu melakukan kegiatan yang positif. Nah, ini sangat penting. Karena apa? Saat kita melakukan hal-hal yang positif, saat kita melakukan tindakan-tindakan yang membangun dan memberi semangat atau tidak merugikan orang lain, di situ adalah menjadi poin utama kita untuk melakukan tindakan yang baik, tindakan yang tidak merugikan orang lain. Karena apa? Jika kita melakukan hanya berdiam diri, kita tidak melakukan apapun, kita membuat pikiran kita kosong, disitulah kita akan melakukan hal-hal kejahatan dalam IT terlebih lagi, karena itu sangat mudah diakses dan sangat mudah dilakukan oleh setiap orang. Dan dalam penggunaan IT juga ternyata ada 3 konsep utama yang harus kita gunakan, apalagi kita sebagai pengguna IT. Yang pertama adalah keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah poin pertama. Karena apa? Seorang pengguna IT itu sangat perlu mempunyai iman dan keyakinan kepada Tuhan kita masing-masing. Karena apa? Setiap perlakuan, setiap tindakan yang kita lakukan, setiap pemikiran yang kita pikirkan, itu ada yang melihat, itu ada yang tahu. Jangan kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu hanya kita yang tahu. Oleh karena itu poin pertama sangat penting untuk menjadi pedoman bahwa tidak semua hal yang kita lakukan itu kita lakukan hanya untuk kita sendiri yang tahu, tapi kita harus percaya bahwa ada dampak dari setiap yang kita lakukan, dan itu Tuhan yang melihat. Setiap kejahatan atau setiap tindakan baik itu ada konsekuensinya. Lalu yang kedua, melaksanakan setiap ajaran dan menghindari setiap larangan yang sudah diajarkan oleh setiap agama. Nah, itu juga sangat penting, karena setiap agama pasti ada yang namanya ajaran yang harus dilakukan, dan juga ada larangan yang harus dihindari. Jadi setiap kita harus melakukan sesuai dengan agama kita masing-masing yang sudah diajarkan. Lalu yang ketiga adalah mementingkan aspek kemanusiaan, atau ibarat kata mementingkan sesama manusia. Itu sangat penting untuk saat ini, karena dalam penggunaan IT yang kita hadapi adalah dunia maya, di mana semua orang berkumpul, mulai dari kasus-kasus yang ada. Dan ini adalah salah satu hal yang penting, karena seperti saat ini banyak sekali kasus bully yang terjadi di dunia maya. Dan itu sangat menyimpang dari poin ketiga ini, mementingkan aspek kemanusiaan. Dan di situ nilai agama akan diukur. Apakah seorang itu mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, apakah seseorang tersebut sudah melakukan setiap ajaran dan menghindari larangan seperti yang sudah diajarkan setiap agama masing-masing. Jadi teman-teman semua, mari kita yang menjadi pengguna IT harus bisa mengontrol setiap tindakan dan setiap pemikiran kita lakukan dalam penggunaan teknologi. Lalu kemudian saya akan membahas tentang etika IT dalam Undang-Undang RI. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam penggunaan IT pun ada undang-undang yang diberlakukan, dan itu sangat banyak. Tetapi di sini saya akan membahas yang berhubungan dengan tema kami, karena banyak sekali tindakan yang melanggar agama dalam penggunaan IT. Seperti banyak yang menyalahgunakannya itu untuk menyebarkan ajaran tidak benar, atau yang namanya menyakiti satu dengan yang lainnya gitu. Biasanya untuk tindakan seperti itu akan dikenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik ITE, undang-undang ini, dan telah disahkan yang isinya adalah sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dan ini biasanya sangat banyak terjadi di Indonesia, karena ini juga berhubungan dengan agama kesusilaan, yaitu adalah rasa kita
untuk tidak menyakiti antara satu dengan yang lainnya. Dan biasanya atas tindakan pidana ini akan dikenakan hukum, yaitu pasal 311 KUHP, yaitu tentang pencemaran nama baik dan dalam penggunaan internet. Karena kebanyakan kasus yang beredar di Indonesia adalah itu, pencemaran nama baik mengatasnamakan agama atau pencemaran agama seperti itu, dan itu adalah sangat melanggar hukum IT gitu. Jadi di sini saya akan bahas hanya sampai situ. Jika ada pertanyaan tentang bab 3 yang berhubungan dengan relasi dan hukum pidana yang terjadi, boleh ditanyakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya di Skelivia. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh relasi etika dan agama. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, etika dan agama itu sebenarnya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Secara fisiologis, etika tanpa agama adalah kerik. Sebaliknya, agama tanpa etika adalah hambar. Beberapa contoh relasi etika dan agama yang kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, etika bergaul dengan orang lain. Ini merupakan salah satu contoh kecil yang kita lihat. Dalam bergaul dengan siapapun itu, apalagi kepada orang yang lebih tua, kita harus memiliki etika yang baik. Dalam berbicara, kita harus menghormati perasaan orang lain. Jangan sampai membuat mereka tersinggung atau sakit hati terhadap pembicaraan kita. Tidak menghina dan tidak menilai mereka buruk, yang sering disebut dengan ngejudge. Mimik wajah dan senyum juga harus kita perhatikan dalam berbicara, agar orang berbaik sangka kepada kita dan mereka merespon pembicaraan kita dengan baik. Di dalam ajaran agama juga dikatakan bahwa kita harus bersosialisasi yang baik dengan orang lain, menghormati orang yang lebih tua, dan menyayangi orang yang lebih muda. Contoh yang kedua adalah meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Meminta maaf adalah hal yang terpuji, tapi sulit untuk dilakukan. Seperti yang kita ketahui saat ini, orang yang melakukan kesalahan jika ingin meminta maaf itu sangat sulit. Apalagi orang yang benar, jika meminta maaf kepada orang yang salah tersebut, itu sudah tidak ada lagi dan bahkan sudah jarang kita dengar. Meminta maaf sangatlah penting dalam meningkatkan perdamaian. Dalam melakukan ini, tidak boleh karena alasan tertentu. Karena dalam meminta maaf juga harus dilakukan secara ikhlas dan tulus. Dalam ajaran agama, kita manusia juga harus saling mengampuni dan dapat mengasihi satu dengan yang lainnya, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kedua contoh yang saya sebutkan tadi merupakan contoh relasi antara agama dan etika dalam hal positif. Nah, selanjutnya dalam hal negatif juga terdapat beberapa contoh, seperti 1. Korupsi. Di negara kita sudah banyak orang yang kita ketahui melakukan korupsi, khususnya para pejabat-pejabat di negara kita. Korupsi jika ditinjau dari sisi etika dan agama merupakan kasus yang sudah jelas menabrak kedua sistem tersebut. Maraknya korupsi disebabkan masih banyaknya masyarakat yang mengalami krisis akhlak. Jadi, untuk memberantas penyakit korupsi, kita diperlukan pendidikan yang lebih lagi dalam akhlak, moral, dan juga etika. Meskipun terkesan klise, tetapi memperbaiki kesadaran seseorang dan mengembalikan rasa tanggung jawab moralnya, serta agamanya memang salah satu cara yang paling ampuh untuk mencegah dan menghentikan korupsi. Pendidikan agama akan memperkuat iman adalah metode yang harus ditingkatkan demi mendapatkan orang-orang yang memiliki hati nurani bersih dan jujur berlandaskan hukum negara. Contoh yang kedua, menyebarkan berita hoaks. Apa sih berita hoaks? Berita hoaks itu adalah berita fiksi, kebohongan, tidak benar. Pelanggaran ini sering kita temui karena pesatnya perkembangan teknologi yang memudahkan seseorang berkomunikasi dalam jangka waktu yang cepat. Banyak para pengguna teknologi yang tidak teliti saat ini memperoleh informasi dengan cepat, sehingga terjebak dalam berita-berita bohong yang disebarkan oleh para pelaku. Apa sih alasan mereka mau menyebarkan berita hoax? Nah, alasan mereka salah satu yang sering kita temui adalah mereka itu bangga menjadi orang yang pertama kali menyebarkan berita. Yang kedua itu suka berbagi, malas membaca. Ini merupakan sifat yang manusiawi, apalagi di kalangan generasi muda saat ini. Alasan selanjutnya adalah gemar mencari sensasi. Nah, ini dia nih yang paling parah. Selanjutnya, mengikuti tren. Oke, cara yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini adalah yang pertama itu rajin beribadah ke gereja, masjid, kuil, vihara, dan tempat ibadah lainnya sesuai dengan agama yang kita peluk. Yang kedua, mampu mengendalikan diri dalam mengikuti perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan teknologi. Yang ketiga, menaati peraturan dan hukum yang berlaku. Yang keempat, rajin membaca dan bijak mengelola informasi yang didapatkan. Yang kelima, memiliki rasa peduli terhadap sesama. Dan yang keenam, bertanggung jawab dalam melakukan suatu tindakan. Dari sekian banyaknya materi yang telah kami sampaikan, saya akan menyimpulkan bahwa manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk sosial, mempunyai keinginan untuk hidup bermasyarakat dengan manusia-manusia lain.
Artinya, setiap manusia mempunyai keinginan untuk berkumpul dan mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya. Secara singkatnya, makhluk sosial itu diartikan bahwa manusia itu tidak dapat hidup dengan sendiri. Etika. Kata etika diambil dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan, yang artinya sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Agama. Agama adalah sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan atau perintah dari kehidupan. Dari penjelasan yang kami paparkan, maka dapat kita katakan bahwa hubungan etika dan agama merupakan hubungan timbal balik yang saling membutuhkan. Etika tidak dapat berjalan sendiri dengan rasionalitasnya. Demikian juga agama tidak dapat berjalan dengan sendirinya atau dengan doktrinnya. Cukup sekian presentasi dari kelompok 8. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya kepada kita sekilas tentang materi yang telah kita sampaikan, silakan diketik di kolom komentar ataupun kita diskusikan di WA Group. Terima kasih.